memberkati kami. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya serahkan kepada Pastor Deborah, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, hari ini kita membahas sedikit ya tentang bagaimana kita itu bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara-suara yang lain. Saya suka menjelaskan itu lebih jelas. Mudah-mudahan lebih jelas, nggak tambah bulat. Tapi saya percaya lebih jelas. Nah, sebelum ke sana, ada banyak yang merasa tiap tahun kok ya sama-sama saja, ya kan? Tiap tahun ya gini-gini aja. Kenapa? Setiap tahun itu kita tidak akan mengalami perubahan kalau kita tidak mengubah cara pikir. Kalau kita tidak mengubah hidup kita. Makanya bagaimana sih kita bisa terus naik dan tidak pernah turun? Itu kalau kita mengupgrade diri kita. Baik kerohanian, baik kehidupan kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, baik di dalam pengetahuan, baik itu di dalam karakter, juga skill. Baru itu yang terjadi adalah kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Karena kita terus naik, tidak pernah turun, tidak hanya modal doa. Kalau Bapak Ibu sering mendengarkan khotbah-khotbah saya selalu menyampaikan segala sesuatu tidak modal doa. Karena kalau cuma modal doa, maka kitab Amsal tidak perlu ditulis. Karena Amsal banyak mengajar kita tentang bagaimana hidup dengan hikmat. Di Amsal banyak berbicara, kita itu perlu pengetahuan, kita perlu pengertian, kita perlu hikmat, dan kita juga perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu anugerah, tetapi kita juga perlu menyiapkan wadah. Jadi semuanya itu harus lengkap. Karena kita tidak bisa hanya melakukan firman yang satu, melupakan yang lain. Kalau melupakan yang lain, maka
kita seperti burung yang terbang hanya dengan satu sayap, maka tidak akan pernah bisa terbang. Yang dikatakan akan terus naik dan tidak pernah turun tidak akan terjadi. Karena untuk kita naik perlu dua sayap. Satu sayap itu sayap iman, sayap kita itu berjalan di dalam roh, kita ngeroh ya kan, tapi yang satunya lagi kita juga berjalan, kita tahu cara mendarat di bumi dan sebagainya. Jadi itu bisa terbang. Demikian juga kita mau belajar tentang mendengar suara Tuhan. Ada 3 video saya yang tentang mendengar suara Tuhan. Mungkin minta tolong untuk yang di chat untuk dimatiin dulu chatnya yang di Bible Study ya, supaya nggak mengganggu. Tadi ditutup dulu chatnya. Tadi saya sempat buka. Nah, banyak orang berkata begini. Saya percaya ini tidak termasuk saudara, tetapi ada banyak yang berkata gini. Kita kenapa mendengar suara Tuhan? Tuhan itu sudah berhenti berbicara sejak Alkitab selesai ditulis. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan 4 video saya tentang mendengar suara Tuhan. Supaya Bapak Ibu itu bisa mendengarkan seluruhnya. Di situ tentang bagaimana Yesus berbicara, bagaimana Bapa berbicara, mengenali karakter Bapa dan Tuhan Yesus. Tapi saya waktu itu ternyata saya belum mengupload khotbah tentang bagaimana cara Roh Kudus berbicara. Ya mungkin sering saya bahas tetapi tidak detail karena seringkali saya bicara untuk diselip-selipin aja. Padahal saya dulu sudah buat pengajarannya. Tapi karena video rekaman saya itu terlalu banyak dan itu kalau rekaman di Zoom nggak bisa dikasih judul. Jadi kalau nyari itu susah. Jadi itu Bapak Ibu dengarkan. Mungkin saudara sudah banyak mendengarkan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Tetapi setiap hamba Tuhan tentu ada bagian-bagian yang mungkin tidak disampaikan hamba Tuhan yang lain. Karena setiap orang itu kan dipakai Tuhan untuk saling melengkapi supaya pengetahuan kita semakin utuh. Karena disampaikan karena Tuhan memberikan pewahyuan seringkali tidak kepada satu orang saja supaya tidak ada yang menjadi idola. Kalau saya bisa berkhotbah seluruhnya dengan sangat lengkap, maka akan cenderung menjadi idola. Makanya Tuhan itu seringkali tidak memberikan wahyu langsung seluruh isi Alkitab dikasih sama dia. Enggak. Supaya saling melengkapi, supaya semua tahu fokusnya hanya Yesus. Makanya tidak ada yang langsung si A, hamba Tuhan si A, akan Tuhan pakai banyak bicara tentang peperangan rohani. Hamba Tuhan yang lain banyak Tuhan pakai untuk mempelajari, untuk mengetahui hal-hal mistik ya kan, supaya kita tahu. Kemudian ada hamba Tuhan yang lain yang dipakai Tuhan belajar tentang kerajaan Allah itu gimana dan sebagainya. Ada hamba Tuhan yang dipakai untuk cara hidup di bumi. Dia banyak berbicara untuk memberikan motivasi dan sebagainya. Semua saling melengkapi. Kalau satu hamba Tuhan mencakup semuanya, nggak cukup waktunya. Nah, banyak orang berkata, Tuhan itu bicara, selesai, berhenti berbicara, sejak Alkitab itu selesai ditulis. Jadi Tuhan itu nggak bicara lagi. Kalau Tuhan bicara lagi, maka berarti harus ada kitab-kitab yang lain. Nah, satu, kalau mereka berkata Tuhan tidak bicara lagi setelah Alkitab ditulis. Sementara dari zaman Perjanjian Lama, Alkitab itu sudah ditulis. Bagaimana mereka tahu bahwa Alkitab ini sudah selesai? Atau belum? Waktu Alkitab, Musa menulis kitabnya dan dia mati. Mungkin bagi bangsa Israel waktu itu ya sudah selesai Alkitab. Tapi pada kenyataannya Tuhan masih berbicara kan? Nah, kita baca dulu.
supaya ngerti. Saya itu suka banyak baca buka ayat. Pertama karena kita ini pengajaran. Semua harus ada peneguhan Alkitabnya. Kedua, karena kita itu punya impian, punya visi yang mendengar firman bukan hanya orang Kristen, tapi banyak orang-orang lain yang belum percaya Yesus harus mendengar. Dan kalau mereka mendengar, mereka harus tahu ayat-ayatnya supaya mereka tahu kita ini berbeda. Nggak asal ngomong, tapi semua yang kita bicarakan memang ada ayatnya di Alkitabnya orang Kristen. Makanya semua ayat harus dibuka. Karena banyak kepercayaan, banyak khotbahnya, banyak ngomong. Gak ada ayatnya, gak ada dalilnya. Jadi mungkin saudara As gak usah buka ayat, saya udah ngerti. Saya percaya saudara ngerti. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang tidak ngerti. Walaupun ini nanti ada banyak yang tidak saya buka ayatnya, karena sudah ada di 4 video saya tentang mendengar suara Tuhan. Yang 3 tentang mendengar suara Tuhan. Makanya ini saya tulis mendengar suara Tuhan bagian yang keempat. Karena sebenarnya ada bagian 1, 2, dan 3. Dan yang berikutnya itu, video saya yang berikutnya itu bicara tentang penghalang kita mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang kita buka ayat dulu ya. Dikatakan begini. Di dalam Keluaran 24 ayat 4, supaya saudara tahu, siapa tahu ada yang tidak tahu. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Musa itu menulis kitab. Pada waktu dia mati, mungkin bagi mereka ya sudah, kitab itu selesai, bisa aja kan? Lalu kok Tuhan masih bicara? Kalau Tuhan bicara, selesai bicara, setelah kitab selesai ditulis, seharusnya setelah Musa menulis Alkitab, ya Tuhan nggak bicara lagi. Tapi pada kenyataannya, Tuhan masih berbicara. Berikutnya, di dalam Bilangan 33 ayat 2-3, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, perjalanan orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang, dan sebagainya. Jadi yang menuliskan kitab di dalam kitab 5 hukum Taurat, di dalam kitab Taurat ada ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu Musa yang menuliskan semuanya. Dia menulis kitab. Lalu dikatakan di dalam Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah kepada Musa, Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi, Musa menulis semua yang difirmankan Tuhan dan seluruh pengalaman perjalanan dengan bangsa Israel dan apa yang dia dapatkan wahyu dari Tuhan, semua dia tulis di dalam Alkitab. Dan pada waktu mati, mungkin seperti orang-orang saat ini, orang Kristen saat ini, Tuhan harusnya tidak bicara lagi karena Alkitab selesai ditulis. Karena Musa sudah mati. Tapi pada kenyataannya, Tuhan tetap berbicara kepada orang Israel. Lalu firman Tuhan juga. Firman Yeremia 30 ayat 1-2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu, itu dalam suatu kitab. Yeremia juga menulis kitab, karena Tuhan perintahkan, dan ada banyak nabi-nabi, dan banyak hamba-hamba Tuhan, atau orang-orang yang Tuhan pilih untuk menulis Alkitab, karena Tuhan berikan pewahyuan, dan kita sudah tahu,
Mereka semuanya dari zaman yang berbeda, dari tempat yang berbeda, tetapi apa yang mereka tulis, semuanya bisa ada benang merahnya. Semuanya nyambung, tidak ada yang terputus. Makanya ada banyak orang yang berkata, harusnya orang Kristen menerima kitab Barnabas. Karena orang Kristen itu menolak kitab Barnabas. Karena Barnabas itu berbicara tentang bla 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 dan sebagainya ya. Nggak usah dibahas tentang itu. Atau saya perjelas, karena kitab di Barnabas menulis tentang Nabi A yang tidak diakui oleh orang Kristen. Nabinya agama seberang. Di dalam kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya. Kalau ada yang nggak nyambung, nggak bisa nyambung dengan yang lain. Jelas bukan firman Tuhan. Karena firman itu selalu nyambung. Nah, setelah kitab-kitab itu ditulis, apakah Tuhan berbicara? Mereka berkata, kalau Tuhan tuh masih berbicara, berarti harus ada kitab-kitab yang baru. Enggak. Tuhan itu tetap berbicara karena ada banyak hal, pergumulan, atau persoalan-persoalan pribadi kita secara spesifik. Yang Tuhan harus bicara kepada kita, yang itu tidak ditulis di Alkitab. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Kalau semua ditulis di Alkitab, ya Alkitab ini nggak cukup nulisnya kan? Contoh, saya pada waktu mau menikah, waktu mau ketemu jodoh, belum ada jodoh, waktu itu belum punya pacar. Saya kan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, calonku itu siapa? Nah, kalau begini kan Tuhan perlu jawab. Apakah di Alkitab ada tulisan nanti jodohnya Deborah adalah Edwin? Kan enggak. Makanya Tuhan tetap berbicara. Tetapi apa yang dia katakan tidak pernah meleset dari Alkitab. Walaupun Tuhan berbicara, suamimu nanti itu si A. Tapi yang pasti tidak akan meleset. Suamiku adalah laki-laki tulen, bukan laki-laki jadi-jadian. Karena firman-Nya itu selalu tidak akan melanggar firman yang lain. Sama dengan kita. Kalau saudara melakukan firman, mempelajari firman, jangan melupakan yang lain. Seperti saya dulu berkata. Banyak orang berkata, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Betul, tapi ada ayat yang lain. Jangan cuma ayat yang ini. Kalau cuma ayat yang ini dan melupakan ayat yang lain, saudara bisa melenceng. Ada ayat yang lain. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, tetap berbuat dosa. Tidak ada lagi korban buat kamu. Maksudnya, jangan jahat, tobat. Bertobat dari kejahatanmu. Step by step. Bertumbuh. Jadi di dalam hidup kita itu seperti itu. Nah, sekarang tentang mendengar suara Tuhan. Makanya Tuhan itu tetap berbicara. Karena ada banyak hal yang menjadi pertanyaan dan Tuhan itu memberikan jawaban. Punya sebuah planning dalam hidup kita. Setiap pribadi itu berbeda. Khusus, makanya Tuhan masih bicara. Waktu ada dua persimpangan jalan, kita perlu tahu, aku harus ke kanan atau ke kiri. Dan Tuhan akan memberikan jawaban. Pada waktu kita mau join bisnis, kita perlu berdoa. Maka Tuhan akan berikan jawaban karena Tuhan masih bicara. Kalau ada orang yang berkata Tuhan sudah tidak bicara, maka dia tidak perlu tanya Tuhan. Segala sesuatu baca aja di Alkitab. Tuhan calon saya siapa? Baca di Alkitab. Maka saudara tidak ketemu. Di Alkitab cuma dikasih sebuah kisi-kisi atau rambu-rambu. 1,
laki-laki harus nikah sama perempuan. 2, 1 laki, 1 perempuan. Tidak boleh 2 laki, 1 perempuan, atau sebaliknya. 3, jadilah pasangan yang seimbang. Artinya, sama-sama dewasa. Jangan ada kakek-kakek nikah sama anak-anak. Karena nggak seimbang cara pikirannya. Sama-sama dewasa. Sama-sama sudah bisa bertanggung jawab. Kemudian, jadi pasangan yang sama-sama terang. Jangan gelap dan terang. Artinya, punya kepercayaan yang sama. Sama-sama takut akan Tuhan, dan sebagainya. Tapi soal siapakah dia, perlu jawaban yang spesifik. Makanya Tuhan masih bicara. Itu loh orangnya. Dan untuk nyocokin, itu suara Tuhan apa enggak, kan harus sesuai firman. Karena firman itu adalah filternya. Kalau toh firmannya semua tergenapi, oh, dia ini juga Kristen. Kedua, seimbang, sama-sama dewasa. Dia 1 laki, 1 perempuan. Tapi ternyata, oh bukan, ternyata dia juga 1 lawan 1. Tapi ternyata perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki. Udah nggak nyambung dengan firman. Karena semua harus sesuai firman. Ngerti ya? Dan sebagainya. Nah, jadi kita mulai melihat Tuhan tetap bicara. Kalau nanti saudara mendengarkan saya di video saya yang 4 seri, 3 seri ya, yang 1 berbeda tapi tetap nyambung tentang suara Tuhan, yaitu penghalang kita mendengar suara Tuhan. Itu saya bicara cara Bapak berbicara, cara Yesus berbicara, itu bukan supaya kita bingung, ini suara Roh Kudus apa suara Tuhan, sama saja. Hanya supaya saudara mengenali, kenapa suara audible itu jarang. Kenapa yang lebih banyak itu suara di dalam roh kita. Supaya saudara mengetahui lewat karakter-karakter itu. Nah sekarang, karena nanti saudara mendengar tentang 3 video itu, sekarang saya membahas tentang cara Tuhan berbicara itu kan sangat banyak. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan. Suara Tuhan itu sangat banyak. Nah sekarang kita mulai spesifik cara Roh Kudus bicara. Roh Kudus yang lebih banyak bicara kepada kita di zaman ini. Karena zaman ini adalah zamannya Roh Kudus. Walaupun Bapa dan Yesus juga berbicara. Dan karakter Roh Kudus itu tidak banyak bicara. Dia sekali ngomong itu kayak gini, titik kamu langsung mendapat pengertian banyak. Bukan bicaranya banyak, saudara dapat pengertian sedikit. Tapi kalau Roh Kudus bicaranya titik, kamu langsung dapat pengertian banyak. Kita harus tahu dulu begini. Saudara harus mengerti cara kerja kerajaan Allah dan bumi itu 180 derajat berbeda. Makanya, kenapa sih kita itu harus berubah cara pikir supaya nyambung dengan cara pikir kerajaan Allah? Contoh, kalau saudara ingin tahu pelajar bahasa Inggris bisa mengerti bahasa Inggris, saudara itu harus tahu cara pikir mereka. Makanya banyak orang berkata gini, kalau kamu mau bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, nggak cuma tahu artinya, tapi kamu juga harus memakai cara pikirnya mereka. Bisa berbahasa Inggris Amerika, kamu harus pakai cara pikir Amerika. Karena kalau enggak, maka Indonesia langsung kamu terjemahkan, nggak nyambung dengan mereka. Karena cara bicara merekanya nggak begitu. Maksudnya cara membuat kalimatnya dan sebagainya nggak seperti itu. Kalau saudara bercanda gaya Indonesia, saudara bercanda kepada orang bule di Amerika, mereka nggak nyambung. Saudara udah ketawa mereka itu nggak ketawa. Karena mereka nggak ngerti
Padahal bagi saudara lucu. Dan yang lucu bagi mereka, kadang kita yang nggak ngerti. Karena bagi kita itu bukan lelucon. Contoh juga di sini. Kalau saudara di Indonesia ketemu sama orang, wah tambah gemuk ya, biasa. Oh lagi hamil ya, biasa. Tapi di Amerika, saudara ngomong, wah kok sekarang tambah gemuk, itu namanya penghinaan. Itu nggak sopan, itu kurang ajar. Terus ada perempuan agak gendut, terus kita tanya, apakah lagi hamil berapa bulan? Itu namanya kurang ajar. Apalagi kalau ternyata orang itu nggak hamil. Nah, kalau kita tidak tahu cara pikir mereka, budaya Indonesia kita bawa ke sini, kita akan menjadi punya banyak masalah. Kita nggak ngerti. Cara bahasa mereka nggak cuma bahasa Inggrisnya, tapi cara bahasanya mereka itu berbeda. Sampai bayangin ya, yang tahu bahasa Inggris ngerti. Sama dengan kita harus mengalami kehidupan kerajaan Allah. Kita harus nyambung dan harus paham antara kerajaan Allah, cara pikir, budaya, cara bicara, semuanya yang di surga berbeda 180 derajat dari di dunia ini. Makanya kenapa saudara butuh iman? Karena saudara ini harus percaya dengan hal-hal yang itu tidak ada di bumi. Itu karena caranya itu 180 derajat berbeda. Contoh, bagi di dunia, hemat pangkal kaya. Di dalam Tuhan, kalau kamu banyak menabur, kamu akan menuai banyak. Dan Tuhan, kalau ada orang nyakiti, ya sudah musuhin. Bila perlu balas dendam. Tapi Tuhan katakan lepaskan pengampunan, maka kamu sembuh. Beda. Kalau Adam, dia nggak butuh iman. Waktu dia ketemu Bapa, nggak butuh iman, dia sudah tahu. Tapi waktu dia mulai keluar dari kerajaan Allah, dia keluar dari Eden waktu itu kerajaan Allah sudah di situ. Suasana surga sudah ada di Eden. Sudah kayak di surga. Saudara dengerin khotbah saya tentang Eden. Supaya nyambung. Keluar dari Eden, dia itu nggak perlu iman seperti kita. Dia sudah kenal Allah face to face. Dia sudah tahu pemeliharaan Tuhan. Dia sudah tahu apa yang terjadi di Eden. Dia sudah tahu suasana surga. Budayanya semua tahu. Yang dia cuma butuhkan adalah kembali kepada Tuhan. Dan dia percaya dia akan kembali kepada Bapa ke surga kalau dia nanti mati. Itu aja imannya dia. Tapi anak-anaknya nggak pernah melihat surga, nggak pernah lihat Tuhan, tidak pernah melihat suasana kerajaan Allah di Eden. Sehingga mereka butuh iman. Waktu diceritain bapaknya begini, mereka butuh iman. Sama dengan saudara dan saya. Tapi kalau saudara sudah ketemu Yesus face to face, sudah tahu, saudara nggak butuh iman. Nah sekarang kita mulai hancurkan cara pikir kita. Mengenali Tuhan harus memakai kacamata surga. Kalau kita bicara, kita lebih banyak bicara pakai mulut. Tapi Tuhan tidak. Tuhan bisa bicara dengan audible pakai mulutnya. Tapi saudara harus tahu, cara surga berbeda. Makanya banyak yang kesaksian yang sudah Tuhan bawa ke surga. Mereka nggak banyak bicara. Karena kalau Tuhan bicara, nggak perlu ngomong, hati mereka nangkep. Ketemu dengan sesama anak Tuhan yang ada di surga. Kadang mereka nggak banyak bicara. Tapi kita langsung tahu apa yang menjadi maksudnya. Tangkap ini dulu. Karena kalau konsep kita tidak dirubah, maka kita itu akan selalu mengharapkan hal-hal yang kayak gini. Kalau saudara tidak tahu bahwa kalau saudara nggak menabur, saudara tidak menuai, maka saudara akan mengharapkan hal yang sia-sia. Karena saudara nggak ngerti
Kalau ada orang yang tidak tahu HP ini hanya bisa berjalan kalau ada banyak perangkatnya kan, itu nggak usah dibahas. Harus ada signalnya. Terus ada orang nggak ngerti, wih orang ini telepon-teleponan. Terus dibawa ke rumah dia yang ada di pelosok, yang tidak ada signal. Dia coba telepon nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia berharap bisa. Tidak akan pernah bisa. Sama dengan kita, makanya saya kemarin kan nyampaikan yang minggu lalu. Bapak Ibu dengarkan yang minggu lalu yang tidak ikut. Banyak orang Kristen fokusnya di sini untuk mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan banyak bicaranya di sini. Makanya nggak nyambung. Saudara berharap di sini, Tuhan bicara di sini. Waktu Tuhan bicara, saudara nggak dengar. Karena saudara fokusnya di sini. Makanya kemarin minggu yang lalu saya sampaikan. Telinga rohani itu di sini. Di rohmu. Makanya membangun kepekaan itu beresin yang di sini. Hatimu yang menjadi penghalang, fokus dengerin yang di sini. Ini telinga jasmani. Tapi ada tuh yang mendengar audible, itu berarti telinga jasmanimu dibuka. Sehingga bisa mendengar yang jasmani dan yang rohani. Tapi yang lain-lainnya, banyak hal. Tuhan itu bicaranya di roh. Makanya banyak orang, aku nggak dengar suara Tuhan, karena fokusmu di sini. Hal-hal yang lain tuh nanti. Nah, itu dulu. Memang ada orang yang dikasih karunia mendengar, audible, oke. Dan ada orang yang tidak dikaruniai, tetapi beberapa kali, ya cuma di dalam seumur hidupnya cuma sekali mendengar. Selebihnya enggak. Karena Tuhan itu gak banyak bicara. Karena Tuhan itu raja, sekali ngomong, firman-Nya itu jadi hukum. Nah, kemudian, saya mau sampaikan dulu kan, kita sudah tahu kan, Tuhan bisa bicara audible, betul? Sudah tahu kan? Tuhan bicara audible. Ada waktu Yesus dibaptis, ada suara Bapa terdengar dengan menggelegar, dan semua orang juga mendengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku mendengar. Bukan hanya Yesus yang dengar. Nah ini ya, sedikit kelenceng. Cara Tuhan, itu dia kalau melakukan sesuatu tidak akan melanggar firman yang lain. Tuhan selalu berkata, segala sesuatu itu nggak boleh cuma satu orang yang jadi saksi, tetapi banyak. Minimal 2. Tapi Tuhan kalau sudah ngomong minimal 2, Tuhan itu akan memberikan kesaksian. Banyak saksi itu lebih dari 2, itu pasti. Yang menyatakan Yesus Tuhan, bukan Yesus sendiri, tapi ada malaikat Tuhan. Bapa sendiri ngomong di surga, itu adalah anakku, dan orang-orang mendengar, dan sebagainya. Nah, kemudian, karena Tuhan itu kalau cara kerjanya tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Tuhan juga berbicara lewat anak-anak Tuhan yang lain sebagai nabi-nabinya yang terbukti. Mereka juga diurapi, terbukti bisa dipercaya. Mereka yang dipakai Tuhan juga untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus itu, Tuhan itu bisa berbicara secara audible. Kita udah tahu. Itu bisa didengarkan di video saya. Tapi ini sangat jarang. Makanya sekali lagi, cara pikirmu harus tahu budayanya surga. Budaya surga nggak terlalu banyak pakai mulut. Mulut lebih banyak dipakai pujian, penyembahan. Pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Di surga itu begitu. Makanya Alkitab berkata, banyak bicara, banyak salahnya. Karena kita lebih banyak berbicara. Kita lebih banyak ngomong.
budaya surga enggak. Makanya jangan heran kalau Tuhan nggak berbicara banyak audible. Kalau itu nggak sangat urgent, sangat penting, atau ada hal yang spesial. Ini supaya kita mulai mengerti dulu ya. Bukan menentang Tuhan nggak berbicara. Bicara audible, pasti Tuhan bicara, tapi jarang. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita membangun keintiman. Terbiasa membangun rohmu. Karena Alkitab berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Daging itu apa? Bukan daging ini, tapi kedagingan. Ya termasuk daging kita, tapi lebih banyak kedagingan. Jiwa ini lemah. Makanya Tuhan ingin kita membangun yang di roh. Bukan yang di daging telinga jasmani. Membangunnya. Supaya rohmu itu hidup. Menyala. Tuhan banyak bicara di rohmu. Supaya engkau lebih banyak mendengar suara rohmu. Karena rohmu itu tunduk kepada Roh Kudus. Makanya dikatakan roh itu penurut. Nah, Tuhan banyak berbicara face to face. Bisa bicara face to face, itu Tuhan Yesus. Yesus itu juga banyak berhadapan face to face. Ada banyak orang yang bermimpi ketemu Tuhan face to face dengan Yesus. Karena Yesus yang bisa dilihat, Bapa dan Roh Kudus nggak bisa dilihat. Dan kemudian karena hanya Yesus yang punya tubuh kemuliaan. Bapa punya tubuh roh. Roh Kudus punya tubuh rohani juga. Bapa tubuhnya roh juga. Tubuh rohani atau roh. Yesus yang punya tubuh seperti kita. Tubuh daging. Yaitu daging yang sudah diperbarui. Dagingnya ini bukan daging yang bisa mati, tapi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu ya juga berupa daging. Tapi bukan daging yang bisa sakit, bisa mati. Ngerti ya? Makanya bisa makan. Nah, contohnya banyak juga orang yang ketemu Yesus face to face, bahkan sekarang ini di dunia. Enggak penglihatan, tetapi dengan mata telanjang. Tapi mereka biasanya enggak tahan untuk berdiri. Dan orang-orang yang diizinkan Tuhan dibawa ke surga, ketemu Yesus face to face. Yesus itu suka menemui anak-anaknya face to face, dan di situ Tuhan berbicara. Tapi kalau Roh Kudus, itu berbicaranya, itu lebih tidak banyak bicara dibandingkan dengan Yesus. Roh Kudus itu gak banyak bicara. Dia itu pendiam. Dia juga bicara, tapi kalau saudara intim dengan Roh Kudus, dia akan lebih banyak bicara. Tapi kebanyakan Roh Kudus itu bicara satu titik, kamu paham. Saya langsung kasih contohnya aja ya. Contohnya misalnya, kalau Tuhan bicara, Roh Kudus bicara kepada saudara, saya pernah sampaikan di sini, tapi mungkin banyak belum mendengar. Kalau Tuhan sedang berbicara, beban seseorang. Misalnya ada orang datang kepada saudara, mau konseling. Kita tanya, Tuhan orang ini kenapa? Tuhan nggak ngomong gini. Oh orang ini kepahitan, masa lalunya begini, begitu. Nggak perlu. Hatinya orang itu ditaruh di hati kita. Tak, karena Roh Kudus nggak banyak bicara. Tak,
Kita langsung tahu hatinya pahit, terluka. Kalau orang itu ketakutan, dia saudara tiba-tiba ngerasa ketakutan. Yang saudara itu tahu itu bukan saudara. Wong saudara tadi nggak lagi mikirin apa-apa. Tidak lagi mendengarkan berita apa-apa. Tidak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba takut. Dan ada seseorang di situ. Langsung saudara sadar. Ini hatinya orang ini. Atau nggak ada orang, tiba-tiba Tuhan kasih bayangan sekilas, si A. Berarti hatinya orang itu. Saya 2 kali, Tuhan kasih orang itu mau bunuh diri. 1 di Amerika, 1 di Indo. Dulu waktu di Indo, saya di sini, ada orang di Indo. Tiba-tiba saya punya bayangan wajah seseorang. Dan di sini ada perasaan sedih, nangis, sesek, pengen bunuh diri. Itu kuat pengen bunuh diri. Saya bersyukur ya. Saya punya teman-teman di Indonesia, ya dulu murid-murid saya. Itu kalau dikasih tahu itu cepat sekali. Tanggap. Saya ngomong, tolong datangi si A. Datang ke rumah si A. Si A mau bunuh diri. Lo ada apa? Gak usah banyak tanya, datang. Jangan sampai terlambat. Semua saling menghubungi, semua tak suruh hubungi karena saya gak mau resiko. Siapa yang paling cepat ke sana? Dan tahu, ada yang datang, gedor pintu dia. Itu detik orang itu mau bunuh diri. Waktu digedor, dibuka pintu. Dia bingung, kenapa kalian datang? Mereka mengatakan, Kak Deborah tadi telepon kamu mau bunuh diri. Dia nangis. Yang ada di Amerika pernah. Saya tiba-tiba ngerasa si A ini mau bunuh diri. Saya langsung datang ke rumahnya. Saya ngomong sama dia. Dia ngomong apa-apa, orangnya tertutup sekali, tertutup. Nggak pernah mau cerita bebannya. Saya langsung ngomong, bebanmu begini. Di sini Tuhan taruh hati dia. Saya itu langsung tahu hati dia. Bukan Roh Kudus ngomong, hatinya itu begini-begini. Gak perlu. Yes, Tuhan itu Roh Kudus kalau bicara kasih titik, kamu paham. Hatinya ditaruh kepada saya. Saya tahu persis apa yang menjadi pergumulan dia. Saya tahu persis apa yang menyebabkan dia kepengen bunuh diri. Dan saya langsung ngomong sama dia. Kamu pengen bunuh diri. Karena kamu merasa bla 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 bla. Kok pastor tahu? Tahu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kamu. Tuhan gak mau kamu bunuh diri. Tuhan kasih tahu saya hatimu. Dia nangis. Gak jadi bunuh diri. Saya katakan, saya ngasih tahu tentang apa yang menjadi masa depannya dan sebagainya. Terus, pernah ada orang telepon sama saya dari Bali. Pastor si A ini mau bunuh diri. Dia harus datang ke Bali. Tak bayarin. Pesawatnya, semuanya, hotelnya saya percaya. Karena dulu saya juga dibayarin dia untuk vacation dan sebagainya. Dia tak bayarin. Loh, saya enggak mau. Kenapa? Pastor enggak kasihan. Orang ini mau bunuh diri. Saya bilang, dia tidak akan bunuh diri. Dia itu jatuh cinta sama kamu. Dia cari perhatian kamu. Bukan butuh saya datang. Dia ngomong, masa dia jatuh cinta? Serah, kamu enggak percaya sudah. Tapi dia mau bunuh diri. Biarin. Taruhan sama saya. Dia bunuh diri apa enggak? Cuekin aja, saya cuekin, kamu cuekin. Dan memang nggak bunuh diri sampai hari ini. Kenapa saya tahu? Roh Kudus bicara banyak. Enggak, Tuhan taruh hatinya. Saya langsung tahu hatinya jatuh cinta sama laki-laki itu. Sehingga dia selalu ngomong pengen bunuh diri untuk mendapatkan perhatian. Karena Tuhan itu nggak banyak bicara. Apalagi Roh Kudus nggak banyak bicara di sini. Makanya saya juga pernah sampaikan. Kalau ada yang sakit, mendoakan orang sakit. Kenapa ada banyak hamba Tuhan terus dia ngomong kan? Misalnya di YouTube, di televisi. Saya merasa di sini Tuhan bicara, ada orang yang ngalami sakit di sininya. Di sininya ada rasa sakit. Dadanya itu kayak ngerasa kayak ditarik, misalnya begitu ya kan? Loh, Tuhan nggak bicara. Ada orang di situ yang ngerasa dadanya kayak ketarik, kayak ada otot yang narik. Enggak.
Rasa sakit dia ditaruh di kita sementara. Sehingga kita langsung tahu. Loh ini saya nggak sakit aku ini nggak lagi sakit. Langsung tahu. Ada seseorang yang sakit. Karena dia lagi mendoakan orang kan. Jadi kalau ada yang sakit berarti ada yang di antara orang-orang yang lagi didoakan. Karena Tuhan itu cara bicara beda dengan dunia. Berbicaranya berbeda dengan kita. Makanya kenapa renewing your mind, pikiranmu harus diubah. Supaya ngerti caranya Allah, cara kerjaan Allah, budayanya gimana. Supaya saudara mengharapkan hal yang memang bisa diharapkan. Bukan mengharapkan hal-hal yang tidak perlu diharapkan kayak tadi. Mengharapkan menuai. Padahal hukumnya Tuhan, tabur dulu baru nuai. Jadi dalam kehidupan kita begitu. Dulu ada orang ketemu di sebuah toko. Nggak kenal. Tapi waktu lihat dia, tiba-tiba di sini ada duka cita dan pengen nangis. Ada sebuah putus asa dan kekhawatiran akan masa depan. Ya kita panggil orang itu. Ibu, sorry, saya tidak kenal. Tapi apakah, kalau kita jangan sok tahu ya, kita langsung ngomong. Ibu ini merasa ada beban pergumulan, hati ibu merasa sesat. Kalau dia ngomong, loh ibu kok tahu? Nah, baru kita ngomong, Roh Kudus bicara. Karena siapa tahu, ternyata orang yang di belakang dia. Jadi jangan sok tahu. Loh, Tuhan taruh. Makanya ada di IG saya, quote saya berkata, kadang saudara itu nggak lagi mengingat-ingat seseorang, tapi ada wajah dia terus. Biasanya kemudian Tuhan akan taruh perasaan sesuatu di dalam dirimu. Sedih, putus asa, dan sebagainya, itu perasaan orang itu. Untuk saudara doakan. Itu cara Roh Kudus berbicara. Kalau saudara sudah kenali cara bicaranya, maka saudara bisa lebih peka karena saudara tahu mana yang harus didengarkan. Mana yang saudara harus fokus untuk dengarkan. Karena seringkali Tuhan memakai perasaan saudara untuk mengerti. Kalau Tuhan itu kadang itu, Tuhan itu seringkali naruh hati seseorang ke hati kita. Supaya kita paham. Contoh, kalau saudara nggak pernah patah hati. Waktu orang ngomong, saya ditinggal pacar misalnya. Saudara kan dengan enteng ngomong, alah tinggal pacar aja kok, stres. Biasa aja kali, ya kan? Jangan jadi baperan, karena saudara nggak pernah tahu rasanya diputus cinta. Nggak pernah patah hati. Makanya seringkali supaya saudara tidak gampang menghakimi dan tidak memberikan nasihat yang enteng, Tuhan kasih hatinya kepadamu. Sehingga saudara tahu sakit hatinya, luka hatinya, kekhawatiran dia. Kedua, Tuhan juga sering menaruh hatinya kepada kita. Gak usah banyak ngomong. Aku ini berbelas kasihan terhadap orang miskin. Aku berbelas kasihan kepada orang-orang di pulau ini. Gak perlu. Karena sekali lagi, cara surga, cara bumi 180 derajat berbeda. Saya pernah pada waktu buka majalah. Itu ada orang-orang itu dari sebuah negara yang masih sangat primitif. Tiba-tiba baca itu saudara, saya bisa nangis, belas kasihan tuh di sini, nangis. Itu saya lagi di rumah orang saudara, lagi nginep. Saya sampai bingung, ini nanti dikira orangnya saya punya masalah. Gak bisa saya tahan. Saya nangis belas kasihan. Terus kemudian saya langsung tahu, Tuhan, belas kasihanmu turun atas orang-orang ini. Belas kasihanmu turun. Tuhan, tolong orang-orang ini untuk mengenal Engkau. Bebaskan mereka semuanya. Ini saya doa, nangis. Lah saya nggak tahu mereka. Saya baru buka. Apakah itu hati saya? Itu hatinya Tuhan.
Tuhan nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Kadang Tuhan bicara panjang lebar karena Tuhan mau bermesraan dengan kita. Tuhan sangat mau intim. Makanya semakin intim Tuhan bicara banyak. Tetapi dalam hal yang lain, Tuhan mau saudara kenali walaupun dia nggak bicara. Tuhan langsung taruh titik di sini, nangkep. Makanya kenapa fokus kita nggak di sini, tapi di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Makanya kalau saudara banyak belajar, Tuhan selalu bicara masalah hati. Roh, hati, roh, hati. Kenapa? Itu yang paling penting. Kayak saya dulu. Gak pernah ketemu hamba Tuhan itu. Bahkan saya nggak pernah tahu namanya, nggak kenal dia. Kalau sekarang kadang-kadang kita mulai tahu karena di YouTube. Saya tuh nggak terlalu kenal banyak orang, saudara. Saya tidak tahu dia. Dia datang ke Amerika. Khotbahnya bagus. Tapi di sini saya jijik, saudara. Saya bisa benar-benar jijik. Saya ngomong suami saya kok jijik ya lihat orang ini. Kenapa ya kok jijik ya? Padahal orangnya nggak berbuat salah sama saya. Dia juga tidak berpakaian yang gimana. Dia pakainya bagus, sangat sopan. Dia pakai dasi dan sebagainya, pakai hamba Tuhan. Tapi saya mau kenapa saya jijik? Itu kayak mual, saudara. Sampai suatu saat ada berita. Dia telah melecehkan seseorang bertahun-tahun. Dan kalau dihitung, itu sedang berjalan. Waktu di tahun di mana saya bertemu dia. Tapi nggak ketemu face to face, dia berkhotbah. Saya itu jemaat, saya cuma dengerin. Saya duduk di belakang. Saya tahu persis bagaimana perasaan saya itu mual sekali. Itu bukan hati saya. Mengerti sampai sini? Hal ini membuat saudara itu mengerti itu yang namanya peka. Peka itu gini. Peka itu gini loh. Saudara tahu mana yang Tuhan sedang bicara. Suara Tuhan itu kan banyak. Maksudnya bukan suara Tuhan. Tuhan itu kan bicara lewat banyak hal. Musa, Tuhan bicara lewat Yitro. Yitro ngasih nasihat sama dia. Kalau kamu itu menghakimi, mengatur semuanya, belum kalau saudara tahu ya, Musa itu paling sibuk di dunia dibanding yang lain. Harus ketemu Tuhan di gunung. Puasa 40 hari, 40 malam. Setelah turun, nulis Alkitab. Ditulis semua, saudara. Loh, saya caleg nulis untuk khotbah saya aja malas. Makanya saya bersyukur sekarang ada HP. Saya tinggal nulis di HP, tinggal saya print. Saya dulu kalau nulis, sering sekali saya tidak bisa baca tulisan saya sendiri. Tambah malas, tambah nulisnya gitu kan. Gak bisa baca tulisan saya sendiri, apalagi orang lain. Musa nulis, setelah itu ada orang konseling, ada orang yang minta dihakimi, misalnya ada orang berperkara tentang A dan B bertengkar, dia harus hakimi. Sibuk banget, belum lagi ngurus istrinya, belum lagi dia harus urusan ini dan itu, banyak yang dia harus urusin. Belum lagi ngurusin orang-orang yang mau melempari dia dengan batu. Lalu Yitro ngasih nasihat, kamu pilih pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50 dan sebagainya. Dan dia lakukan. Dia tahu mana yang suara Tuhan dan tidak. Di antara banyak orang, karena di dunia ini banyak suara. Suara Tuhan, suara hati, suara setan, suara pendeta, suara para nabi, hamba Tuhan yang dipanggil nabi-nabi. Betul? Suara gembalamu, suara orang lain, suara orang-orang bijak, suara-suara para pakar. Contoh, pada waktu ekonomi krisis, para pakar ekonomi akan berbicara. Saudara kalau terbiasa mendengar yang di rohmu, saudara justru akan tahu mana yang Tuhan sedang berbicara walaupun lewat pakar ekonomi yang bukan dari Tuhan. Saudara tahu ini dari Tuhan.
Banyak suara. Tuhan bisa bicara lewat alam. Tuhan bicara lewat keadaan. Tuhan bicara lewat Alkitab. Tuhan bisa bicara lewat khotbah. Tuhan bicara lewat pujian penyembahan. Tuhan bisa bicara kepada dari orang gelandangan. Dari orang, bahkan orang mabuk dan gila. Tuhan bisa bicara lewat mereka. Tapi dari banyak suara, gimana saudara tahu mana yang suara Tuhan dan tidak? Ada yang suaranya sesuai Alkitab. Loh, banyak pendeta palsu juga pakai suara Alkitab kan? Ngeceknya di mana? Selain firman. Di sini. Makanya Daud itu berkata begini. Oh, sebentar. Daud itu berkata begini. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tuhan nggak bicara apa-apa. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tapi waktu dia berdebar-debar, dia langsung tahu ada yang salah. Tuhan marah. Kenapa? Makanya Daud itu peka dengan Tuhan. Walaupun kadang banyak salahnya juga. Kenapa? Dia terbiasa mendengarkan yang di sini. Di sini itu ada tanda yang sangat kecil. Damai sejahtera. Belum. Enggak. Makanya pada waktu ambil keputusan, kalau di sini masih enggak enak, jangan lakukan apapun. Tunggu. Karena kadang-kadang bukan Tuhan bilang tidak boleh, tapi belum. Jangan sekarang. Makanya semakin di sini dan saudara terus membersihkan hatimu, maka hati nuranimu itu semakin bersih, nggak ada penghalang. Saudara akan semakin peka. Karena banyak suara di dunia ini. Makanya saudara hanya bisa mendengar yang di sini. Kalau saudara biasa tenang. Kalau mendengar dari telinga audible, dalam kebisingan pun saudara bisa dengar. Karena Tuhan kalau bicara secara audible menggelegar. Tapi seringkali kalau di tengah-tengah banyak orang, saudara kadang juga akan melihat, ini ada orang mungkin yang... Kayak contoh ada seorang anak kecil ya, waktu itu dia mau bermain-main di suatu tempat yang habis ada reruntuhan rumah dan ada sungai besar. Itu anak itu waktu itu masih kecil. Terus dia ngomong, dia tuh penasaran, kepengen memasuki rumah itu. Dia mau ngelompati pagar. Tiba-tiba ada suara keras. Jangan masuk situ. Dia pikir papanya. Dia cari papanya. Papanya ternyata jauh. Tapi waktu itu dia hanya kecil. Dia tahu ada orang yang bicara sama saya. Walaupun waktu itu dia tidak tahu itu suara Tuhan. Setelah dewasa dia tahu itu suara Tuhan. Maksudnya gini. Kalau tadi ada bapaknya di situ, ada beberapa orang yang dia senang dengar dengan jelas. Dia akan berpikir tadi itu suara bapaknya. Betul? Makanya orang yang biasa tenang karena dia fokus mendengarkan yang di sini. Dia banyak mengerti Tuhan berbicara apa. Karena kadang-kadang Tuhan nggak bicara, tapi saudara cuma tahu waktu mau melangkah ke kanan atau ke kiri, saudara tahu ke kanan nggak boleh, harus ke kiri. Bukan karena Tuhan bicara, hanya karena di sini saudara ngerasa. Ke sana saudara rasa nggak serak, ada nggak damai sejahtera, walaupun saudara tidak tahu itu apa. Tapi yang di sana, saudara bisa kerasa ada kelegaan, ada damai sejahtera. Tapi bukan damai sejahtera karena saudara mendengar kata-kata yang baik tentang kota itu, enggak. Tapi di sini. Itu membuat kita itu akan semakin peka. Peka itu gini, peka membedakan.
Jadi saya ini memberikan pengajaran ini kepada semua yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Ada yang lain misalnya, oh saya sering mendengar suara Tuhan. Ya sudah, saudara mungkin mendengar secara audible dan tidak. Tapi tidak semua orang mendengar suara Tuhan secara audible. Makanya setiap orang harus tahu, kayak saya tahu, saya pernah ngajar. Saudara nggak hanya belajar ngeroh, tapi saudara harus belajar cara menginjak bumi. Saudara tidak hanya belajar bagaimana cara Tuhan berbicara. Semua tahu cara Tuhan bicara. Tapi membedakannya gimana? Saudara harus tahu yang di sini. Makanya ada orang yang dikasih, kadang-kadang orang bicara tentang intuisi, atau apa ya kalau orang ngasih istilah ya, intuisi. Gini ya, perasaan itu bukan suara Tuhan, tapi Tuhan sering berbicara lewat perasaan. Dan Tuhan itu akan banyak bicara itu sekali lagi di sini. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya, karena sudah mau selesai. Seperti halnya Elia. Elia waktu itu bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu berfirman kepada Elia. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dikatakan tadi ya, ada angin besar dan kuat, membelah gunung, menggelegar, memecah bukit batu, mendahului Tuhan, tapi nggak ada Tuhan. Dan sesudah itu ada angin yang datang, ada gempa, tapi nggak ada Tuhan. Sesudah gempa ada api, tapi nggak ada Tuhan. Dan sesudah api, ada bunyi angin sepoi, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Lalu Elia langsung mendengar itu, dia langsung menyelubungi mukanya dan dia keluar. Lalu Tuhan berbicara, kenapa? Kok dia tahu? Waktu ada api tadi dia dengerin, tapi dia tahu tidak, bukan ada Tuhan. Gini saudara, saudara harus belajar memperhatikan yang di sini. Maka saudara itu akan ngerasain ini ada Tuhan. Contoh, kalau saudara sering masuk hadirat Tuhan, saudara itu walaupun Tuhan nggak ada, saudara itu bisa ngerasakan hadiratnya, betul nggak? Betul? Saudara tiba-tiba nangis. Gak semua harus nangis. Saudara itu senang. Terus saudara itu ada rasa damai sejahtera. Dan hadirat Tuhan itu seringkali dimanifestasikan banyak hal waktu dia menyentuh saudara. Berupa seperti diguyur air. Seperti minyak turun. Itu benar-benar kerasa saudara, tapi saudara buka mata nggak ada minyaknya. Itu sebenar-benar itu kayak minyak turun. Kadang itu seperti api, panas, tapi panasnya ini bukan membunuh saudara. Ada sebuah panas yang membuat saudara bersemangat. Kadang itu berupa angin, kayak angin berhembus. Tapi kalau dibuka mata nggak ada angin. Kadang itu saudara lihat itu kayak ada awan. Tipis, tapi itu saudara tahu itu awan. Kadang saudara itu ngerasain seperti saudara tenggelam di dalam sungai. Kadang nggak ada perasaan manifestasi itu, tapi saudara bisa ngerasain hadirat Tuhan. Itu yang namanya saudara mulai, ya seperti itulah.
untuk Tuhan menyatakan hadiratnya. Jadi kalau saudara mulai fokus di situ, waktu nggak ada hadiratnya, saudara itu tahu tidak ada Tuhan di sini. Saya pernah datang sebuah gereja, saudara. Itu kering sekali. Rasanya itu kering. Keringnya itu nggak cuma kering. Itu kayak misalnya tanah yang sudah kering, pecah-pecah. Nggak ada air. Kalau saudara tuang air, airnya langsung kering. Karena langsung rembes. Karena tanah ini haus. Airnya langsung hilang. Itu waktu datang di situ nggak cuma kering. Itu kayak kita itu disedot. Jangan tiru ini loh ya. Nanti semua orang langsung sok rohani keluar dari gereja. Enggak. Tapi waktu itu saya gak tahan. Saya keluar dari gereja. Saya ngerasa benar-benar kering sekali. Setelah itu saya tahu. Di gereja itu kompromi. Kadang-kadang mereka di gereja nyanyi gamelan. Tapi lagu-lagu dunia. Bukan lagu penyembahan. Mereka itu benar-benar banyak hal itu yang dicampur aduk dengan dunia sehingga najis. Makanya waktu saya masuk itu kering, kayak kesedot. Ini keringnya tuh kayak langsung saya sendiri kayak kesedot gitu, kayak keringnya kering. Jadi di situ tuh campur mistik, campur sembarang, aduh gak karu-karuan tuh campur aduk, tapi tetap doa, ada pujian penyembahan, tapi mistik juga jalan. Nah, kalau kita sudah biasa memperhatikan yang di sini, dan saudara biasa mengenali hadirat Tuhan, dimanapun saudara bisa tahu, di situ ada Tuhan apa enggak. Sehingga waktu Tuhan bicara, oh ini Tuhan sedang bicara, Tuhan itu sedang menasihati saya lewat orang ini, saudara juga tahu di sini. Ngerti ya? Jadi, saya mau fokuskan di pengajaran hari ini untuk tentang mendengar suara Tuhan, saudara bisa dengarkan videonya. Tentang yang Roh Kudus nanti saya akan bahas tentang cara Roh Kudus bicara lebih detail. Tapi saya ini tadi hanya menambahkan yang minggu lalu. Bagaimana terbiasa mendengarkan yang di rohmu. Mendengarkan yang di hatimu terdalam. Karena seringkali Tuhan bicara di situ. Sekali lagi, Tuhan lebih banyak bicara di situ. Bukan di sini. Jarang sekali Tuhan bicara di sini. Tuhan bisa bicara audible, tapi sangat jarang. Sekali lagi, kenapa selalu bicara di rohmu? Supaya saudara terbiasa hidup dengan rohmu. Enggak cuma hidup dengan jiwamu. Karena selama ini kita dipimpin oleh jiwa. Seharusnya dipimpin oleh roh. Roh kita yang harus lebih dominan dan memimpin jiwa. Karena roh kita itu selalu tunduk kepada Tuhan. Makanya Tuhan melatih kita memperhatikan yang di dalam, yang di roh. Amin. Saya kira itu aja. Terus mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk pengajaran hari ini. Tuhan, kami ini manusia rohani. Kami lahir dari Allah. Firman-Mu berkata kami tidak datang dari dunia, tetapi dari Allah. Itu sebabnya Tuhan, ubah cara pikir kami, sehingga kami tahu cara kerajaan Allah. Cara budaya kerajaan Allah. Cara pikir kerajaan Allah. Sehingga kami nyambung dengan Engkau. Kami mengenali cara Engkau bicara. Kami mengenali karakter-Mu. Kami mengenali budaya-Mu. Sehingga kami bisa connect dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, sehingga kami semakin peka di dalam segala hal. Semua yang mendengarkan firman pada malam hari ini atau pada siang hari ini Tuhan. Kau menolong biarlah setiap yang mendengar mengalami bersama dengan Tuhan. Mereka berhak Tuhan untuk memperoleh pembaruan dan berhak mendengar suara Tuhan. Karena Engkau berjanji, orang yang lapar akan dipuaskan. Dan orang yang percaya akan mengalami apa yang mereka percaya.
Setiap firman yang mereka percaya akan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya. Taruh tangan di hati saudara, tangan kiri dan tangan kanan di atas. Tuhan, pada saat ini kami berdoa. Urapi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarkan mereka peka. Roh mereka lebih dominan daripada jiwa mereka. Mereka punya kesanggupan mendengar pada waktu Engkau bicara kepada roh mereka. Berikan mereka kepekaan dengan sangat tajam dalam nama Yesus. Setiap penghalang-penghalang untuk mereka mendengar Tuhan. Untuk peka, membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Kami cabut di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua di dalam nama Yesus. Basuh setiap anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Hati mereka Tuhan dibasuh. Berikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Dan basuh dari pikiran mereka sampai seluruh tubuh mereka. Sehingga mereka semuanya benar-benar masuk dalam dimensi ilahi. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah